Perjalanan dimulai. Saya berangkat dari daerah Cikancung, itu daerah Bandung Timur, kemudian menuju ke teman saya di daerah Muhammad Toha dan menitipkan motor. Lalu saya diantarkan ke terminal Leuwi Panjang. Setibanya di terminal Leuwi Panjang, saya langsung naik bus Prima Jasa yang jurusan ke terminal Tanjung Priuk dengan harga tiket sekitar 72.000. Dari terminal Tanjung Priuk, saya naik ojek, ongkosnya sekitar 15.000 dan membayar tiket retribusi sekitar 3.000 rupiah untuk masuk ke pelabuhan. Saya sarankan dari terminal Tanjung Priuk itu untuk menuju pelabuhan lebih baik naik ojek online sih yang lebih murah. Tiba di pelabuhan Tanjung Priuk sekitar jam 9 dengan posisi belum mendapatkan tiket. Sebetulnya bisa sih ke depan, cuman jauh. Akhirnya saya memutuskan membeli tiket di Calo. Selama waktu yang tersedia, sebelum kapal berangkat ya saya manfaatkan untuk ke sebuah minimarket beli perbekalan seperti mie instan, minum, dan jajanan lainnya sih. Tiket 2B saya dapatkan sekitar 560.000, padahal harga aslinya nggak segitu sih kalau beli. Nah ini dia sekitar harga untuk tiket dari Tanjung Priuk ke Batam ya, mulai dari kelas ekonomi 2B, 2A, 1B sampai kelas 1A. Nah kenapa pada saat itu saya beli tiket di Calo? Karena untuk pembelian tiket online itu kira-kira sekitar 3 hari sebelum keberangkatan. Nah karena pada saat itu saya pun perginya mendadak. Kemudian selain tiket online kamu bisa juga dapat di agen tiket seperti itu ya sebetulnya, cuman ya tiketnya sama aja sih. Nah kalau ini tiket saya pulang dari Batam, saya beli tiketnya sedikit naik kelas ke 2A. Ini harga aslinya ya untuk tiket beli sendiri online. Sebetulnya tiket kedua ini bukan naik kelas ya, karena perbedaannya hanya di ruang kamar atau ruang tempat tidur saja. Kalau misalnya 2B itu terdiri dari 8 tempat tidur, kalau misalnya 2A ini lebih sedikit privasi. Jadi ada sekitar 6 tempat tidur dan juga ada jendela yang langsung bisa melihat ke laut. Nah, inilah kira-kira ketika kamu akan memasuki kapal. Pertama kita naik langsung ke dek 4 ya. Di sana langsung ada tempat untuk kelas ekonomi. Ya, kalian bisa rebahan di situ. Kemudian tempat tidurnya ya seperti itu. Yang hijau-hijau itu. Kemudian nanti kita tinggal naik satu dek ke dek 5. Kamu langsung minta ke petugas dan akan dikasih kunci kamar ya untuk tiket. Nih yang penasaran, saya di dek 5 dapat tiket 2B. Ini di atas kelas ekonomi. Nah nanti ini kamarnya. Kalau yang kelas 2B, jadi satu kamar itu ada 8 tempat tidur. 8 tempat tidur. Ini bisa dibuka. Shit. Oke. Nah, di tempat tidur ini ada life jacket. Nih, life jacket buat persediaan kalau ada apa-apa. Life jacket. Ini bagasi buat nyimpen barang, lumayan gede. Ya, kira-kira kamarnya seperti inilah. Selama perjalanan kebetulan saya sendiri, karena kemungkinan yang memilih tiket ini ya sedikit. Untuk fasilitas toiletnya atau kamar mandi itu berada di luar kamar ya, meskipun sedikit
jorok tapi lumayan lah buat mandi. Snack, air minum, sama nasi, tongkol sama kol. Eits, karena ini saya baru pertama kali naik kapal dan untuk jarak jauh, ternyata saya salah ngambil makan. Ini harusnya untuk kelas ekonomi. Dan inilah harusnya makan untuk kelas 2. Kita ngambil prasmanan, kemudian ya kadang ada juga live musik seperti itulah. Dan ini saya tahu ketika perjalanan pulang, itu pun ya diajak seorang teman. Oke, fasilitas umum yang ketiga, kita mendapatkan air panas gratis dan itu berada di deck 4. Jadi kita harus turun, ini dekat antrian makan kelas ekonomi. Selanjutnya ada musola atau masjid. Ya alhamdulillah saya bisa merasakan sholat Jumat di kapal meskipun sedikit bergoyang-goyang dan ya hampir jatuh. Fasilitas selanjutnya yang pastinya ada kantin dong. Kamu bisa tahu sendirilah harganya. Beli di darat sama di kapal bisa bandingkan sendiri. Ada juga bioskop atau mini teater. Film-filmnya sih yang udah jadul, tapi cukuplah buat menghibur selama perjalanan di atas kapal. 30 jam perjalanan pun telah saya lalui di atas kapal ini. Akhirnya saya tiba di Batam sekitar jam 6 pagi. Dan welcome to Batam. Apa saja sih kegiatan saya selama di Batam? Ya, saya main-main, explore Batam, ingin tahu kesana kesini ada apa sih di Batam. Termasuk ya main-main ke pasar Loak, cari barang-barang elektronik. Ya pokoknya senang sekali. Bagi yang penasaran berapa sih biaya hidup di Batam, mulai dari penginapan, makan, akomodasi kesana kesini, dan telolet. Selama di Batam saya itu kebetulan ada kakak kandung sendiri ya, jadi saya tinggal di sana. Makan pun ya saya diberi makan gratis. Kemudian untuk kesana kesini kebetulan ada motor sih. Jadi kalau ingin pergi ke suatu tempat, ya kita tinggal pakai Google Maps saja biar lebih mudah. Dan kalau untuk biaya tiket apapun itu ya masih terjangkau sih. Ya 10 hari sudah saya berada di Batam. Mulai jalan-jalan ke pantai, ke mall, ke perbukitan, sampai ke ujung Pulau Galang telah saya lalui dengan sepeda motor. Dan saya pun kembali pulang dengan kapal laut. Alasan saya ketika kembali pulang kenapa menaiki kapal, ya yang pertama dari tiket untuk pesawat. Saya yakin semuanya juga pada tahu kalau misalnya pada saat tahun baru tiket pesawat tuh ya pasti melambung sekali ya. Memang hari-hari sebelumnya ada pada tanggal 27, 28 itu tiket pesawat sedang sedikit murah, harganya 700.000. Tapi karena kebetulan saya merasa belum puas, akhirnya saya pulang menambah beberapa hari dan memutuskan untuk pulang dengan kapal laut. Kalau ada yang bertanya, apakah tidak jenuh perjalanan jauh di kapal dan juga sendirian? Ya tentu tidak, dan itu kembali ke diri kalian lagi masing-masing ya.
Saya selama perjalanan 30 jam dari Tanjung Priok ke Batam ataupun dari Batam sampai Tanjung Priok kembali, saya bisa berganti-ganti orang selama di kapal untuk mengobrol, bercerita, apapun itu pokoknya. Perjalanan pulang ini memang sedikit istimewa sih karena bertepatan dengan pergantian tahun. Nah, selama di kapal, karena ini hari spesial, jadi ada beberapa acara. Misalnya untuk tamu kelas 2 sampai kelas 1 Baju di itu kertas. diundang acara live musik dan juga berkenalan dengan para kru, kapten kapal. Kemudian juga kita dipersilakan untuk menaiki dek atasnya. Ini adalah hal yang istimewa karena kalau biasanya penumpang biasa yang mungkin tidak bisa untuk masuk ke dek atas ini karena khusus petugas. Laut bro. Kapal pun tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019. Nah, kami tiba pada malam hari, kemudian saya bergegas menuju ke terminal Tanjung Priok dengan memesan ojek online. Tapi kalau misalnya yang sudah tahu jalan, sebetulnya dari pelabuhan menuju terminal itu cukup jalan kaki saja. Nah, karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan sedikit malam, jam 9, jadi tidak ada bus yang menuju ke terminal Lewi Panjang. Akhirnya selama waktu itu saya menunggu di terminal Tanjung Priok sampai pagi. Dan jangan khawatir karena karena ini terminal besar, banyak juga penumpang yang menunggu sampai besok hari. Akhirnya pada jam 4 pagi pun bus yang saya ingin naiki akhirnya pergi meninggalkan terminal Tanjung Priok. Saya pun tiba di Bandung sekitar jam 7:30-an. Menyenangkan sekali bisa pergi ke tempat-tempat yang belum kita kunjungi, terutama di Indonesia. Ya, kalaupun saya punya rezeki lebih, ya ingin sekali rasanya pergi ke luar negeri, pergi haji, umroh, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang enak didengar atau kurang dimengerti. Semoga perjalanan kali ini yang saya lakukan bisa memberikan informasi terutama bagi orang-orang Bandung yang akan melakukan perjalanan menuju Batam. Oke YouTube, titip cerita saya di sini. Sampai bertemu di lain hari. Bye.